Nah, hari ini kita akan belajar uji binomial yang dimaksud itu. Dari namanya sendiri, bi artinya adalah 2. Sini uji binomial sendiri itu adalah uji yang populasinya dalam satu populasi itu hanya mempunyai 2 kategori. Nah, 2 kategori. Jadi maksudnya adalah uji binomial adalah uji yang populasinya dianggap hanya memiliki 2 kategori dengan data yang teramati per skala nominal. Kemudian tiap kategorinya mempunyai peluang yang sama dengan n percobaan yang saling bebas. Jadi seperti itu ya, percobaan, contoh salah satu contohnya itu adalah seperti percobaan melemparkan uang itu loh, uang kan ada 2 sisi ya, ada uang logam, ada sisi gambar, ada sisi angka. Nah, seperti itu. Jadi dalam satu populasinya itu terdapat 2 kategori, yaitu muncul angka dan muncul gambar. Nah, contoh lainnya seperti misalkan ada 2 kategorinya itu seperti sukses dan gagal, kemudian laki-laki, perempuan, kemudian misal benar dan salah, seperti itu, dan yang lainnya. Nah, tujuannya untuk menguji perbedaan proporsi pada populasi yang terdiri dari 2 kelompok kelas atau 2 kategori ya, berdasarkan proporsi yang diperoleh dari sampel tunggal. Jadi kita ingin melihat perbedaan antara proporsi dari 2 kategori tadi, antara 2 kategori tadi. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Nah, dalam perumusan hipotesis ini agak berbeda dengan uji chi-square yang kemarin, karena di sini kita mengenal hipotesis 2 arah dan juga hipotesis 1 arah. Adapun untuk hipotesis 2 arah seperti ini formulasinya. Jadi H0 nya P1 sama dengan P2 sama dengan setengah. Nah, setengah itu proporsi 1 ya. Kalau misalkan peluangnya sama kan berarti kan setengah-setengah ya. Jika misalkan muncul muka dan muncul mukanya gambar atau mukanya angka itu kan kalau peluangnya kan setengah-setengah. Nah, seperti itu. Artinya proporsi kategori 1 dengan kategori 2 itu sama. Proporsi populasi pada kategori 1 memiliki nilai sama dengan proporsi pada kategori yang kedua. Kemudian H1-nya, nah, untuk yang hipotesis 2 arah, H1-nya berarti P1 tidak sama dengan P2 tidak sama dengan setengah, atau ada yang maksudnya berbeda peluangnya untuk antara kategori 1 dengan kategori yang lain. Artinya proporsi populasi 1 memiliki nilai yang tidak sama dengan populasi 2. Kalau kayak kata-kata berarti yang pakai yang dalam kurung ini. Kemudian kalau yang 1 arah, nah ini kita mengenal lebih dari dan kurang dari kalau untuk yang 1 arah. Jadi ketika digunakan ketika kita mengetahui bahwa ada dugaan salah satu dari kategori itu lebih besar daripada kategori yang lain. Jadi H0 nya itu P1 kurang dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan atau sama dengan juga boleh. P2
artinya proporsi populasi 1 memiliki nilai yang lebih kecil dari atau sama dengan pada proporsi 2 ya. Kemudian H1 nya ini kalau lebih dari seperti ini ya, proporsi 1 lebih dari proporsi 2 seperti ini. Kemudian ini yang kurang dari, nanti bisa diikuti. Jadi bedanya kapan kita memakai hipotesis 2 arah, kapan kita memakai hipotesis 1 arah. Nah, kalau kita pakai hipotesis 2 arah ketika kita belum tahu, belum ada dugaan mana yang lebih, proporsi mana yang lebih besar, apakah kategori 1 atau kategori 2. Nah, ini kita belum tahu mana lebih besar yang mana, belum ada dugaan lah. Kemudian kalau kapan kita pakai hipotesis 1 arah, nah ketika sudah ada dugaan salah satu dari kategori itu lebih besar. Dipilih ya, bisa 1 arah, bisa 2 arah. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi alfa, bisa 5%, 1% atau mungkin 10% ya. Selanjutnya menentukan banyaknya sampel atau banyaknya observasi ya, banyaknya pengukuran dan banyaknya frekuensi pada tiap kategori. Jadi tadi kan dalam satu populasi, dalam satu sampel itu kan ada 2 kategori ya. Nah, jadi di masing tiap-tiap kategori itu dihitung frekuensinya, Kemudian menentukan kriteria penolakan. Nah, ini karena tadi untuk hipotesisnya tadi seperti itu ya, ada yang 2 arah, ada yang 1 arah, maka juga berpengaruh pada kriteria penolakannya. Dan juga selain itu untuk kriteria penolakan itu juga dibedakan dari jumlah sampelnya. Nah, kalau sampel pengukurannya itu kurang dari 25 atau sampel kecil, maka caranya adalah dengan nanti melihat nilai p-value peluangnya ini pada tabel binomial, atau bisa dihitung sesuai dengan tadi rumus hitungnya. Kemudian kalau sampel besar berarti nilai sampelnya atau jumlah observasinya itu, banyaknya observasinya itu lebih dari 25, maka kita hitung nilai p-value nya ini dengan pendekatan distribusi normal. Nah, untuk daerah penolakannya sendiri ini untuk yang sampel kecil ya, untuk yang sampel kecil seperti ini. Untuk yang 2 arah perbedaannya ini ya, kalau yang 2 arah ini biasanya kan kita kalau p-value dibandingkan dengan alfa ya, tanpa dikali 2. Nah, kalau untuk yang untuk yang 2 arah ini, nah ini p-value nya ketika sudah didapatkan maka harus dikali 2. Ini kalau 2 arah, hipotesis awalnya tadi 2 arah, p-value dikali 2, kemudian baru dibandingkan dengan alfa. H0 ditolak jika 2 kali p-value kurang dari alfa. Kemudian H0 diterima atau gagal tolak H0 apabila 2 kali p-value lebih dari alfa. Nah, kalau 1 arah dalam sampel kecil ini tidak perlu dikalikan, ketika kita sudah mendapatkan nilai p-value nya, maka tinggal kita bandingkan dengan alfa seperti biasa, tidak perlu dikalikan 2. Atau bisa juga, karena ini kalau misalnya yang 2 arah ya, bisa seperti ini, p-value nya dikali 2 atau alfanya yang dibagi 2. Nah, itu juga bisa. Kemudian yang sampel besar, kalau untuk yang sampel kecil itu kan rumus hitungnya itu adalah mencari p-value. Jadi nanti yang dibanding ya tidak ada
nilai hitungnya, bukan mencari nilai hitung. Kemudian kalau yang sampel besar, karena ini mencari p-value juga bisa, yang mencari z hitung juga bisa. Kalau memakai p-value nya sama seperti yang tadi, jadi 2 kali p-value dibandingkan dengan alfa untuk yang hipotesis 2 arah, kemudian yang 1 arah itu p-value dibandingkan dengan alfa saja. Kalau ini kalau 1 arah. Nah, kalau memakai perbandingan antara z hitung dan z tabel, nah maka yang 2 arah seperti ini, H0 ditolak jika z hitung lebih dari z tabel dengan alfanya dibagi 2. Nah, z tabel itu kan nanti juga kita melihat alfanya ya. Kemudian H0 diterima jika z hitung kurang dari z tabel dengan alfa dibagi 2. Kalau 1 arah, alfanya tidak perlu dibagi 2. Nah, seperti ini. Jadi ada perbedaan ya dengan uji chi-square kemarin, karena hipotesisnya tadi ada yang 2 arah dan 1 arah, jadi berpengaruh dengan pada kriteria penolakannya. Nah, selanjutnya menghitung nilai uji statistik. Jadi untuk yang sampel kecil, jadi kita menghitung nilai p-value nya seperti ini, jumlahan dari ini ya, dari kombinasi dikali kombinasi ny dikali p pangkat y dikali q pangkat n min y. Nah, dengan p itu adalah proporsi kasus yang diharapkan atau kategori yang pertama misalkan, kemudian q adalah 1 min p ya, tulisannya 1 min p atau proporsi kasus ya pada kategori lainnya. Kemudian y adalah banyak kejadian yang banyaknya kejadian pada kategori yang P tadi. Nah, diperoleh dari P. Kemudian N adalah jumlah sampelnya. Nah, bisa pakai ini. Nah, ini bisa pakai ini, bisa juga pakai yang ini. Atau lihat pada tabel binomial dengan mengubah peluang y lebih dari sama dengan y kecil besar lebih dari sama dengan y kecil, ini diubah menjadi peluang y besar dikurangi sama dengan kurang dari sama dengan n dikurangi y. Nah, sedangkan untuk sampel besar ini menggunakan pendekatan distribusi normal ya. Biasanya kan z sama dengan x dikurangi rata-rata sampel dibagi dengan standar deviasinya. Nah, ini kan juga sama, hampir sama ya. Berarti z untuk yang sampel besar, z hitungnya adalah y plus minus, bisa tambah bisa kurang ya, 0,5 dikurangi n kali p dibagi akar n kali p kali q. Nah, kapan ketika plus, kapan ketika minus? Untuk yang plus ini ketika y nya kurang dari n kali p. Nah, n tadi adalah banyaknya n tadi adalah jumlah sampelnya ya, jumlah pengukurannya. Kemudian p nya adalah proporsi kasus yang proporsi kategori yang pertama misalkan. Sedangkan untuk yang y tadi banyaknya kejadian yang pertama, kategori yang pertama. Nah, kalau dikurang berarti y nya lebih dari n kali p. Kemudian untuk kesimpulannya bisa kita dapatkan setelah mendapatkan nilai hitung yang ditinjau juga dengan ini ya, kriteria penolakannya juga ya. Baru kita bisa simpulkan apakah tadi berdasarkan hipotesisnya tadi, apakah proporsi kategori 1 memiliki nilai yang sama atau tidak.
Adapun untuk yang SPSS nanti bisa hampir sama seperti uji chi-square kemarin, jadi memakai legacy dialogues tapi pilih binomial ya. Nah, sebelum persamaannya, sebelum melakukan analisa dengan uji non parametrik binomial, maka dilakukan dulu weight cases dulu. Seperti ini. Nanti kita praktikkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 2 contoh soal, yaitu contoh soal untuk yang sampel kecil dan sampel besar. Nah, untuk yang sampel besar kita coba bersama-sama. Contoh yang pertama ya. Dalam memasarkan makanan hasil olahannya, seorang manajer mendapat informasi bahwa 50% salesnya berhasil memasarkannya. Untuk membuktikan informasi tersebut, diambil 10 sales dan dinilai kinerjanya, yaitu berhasil atau gagal. Nah, berhasil B, gagal itu G. Dengan hasil observasinya seperti ini. Jadi si manajer ini punya pekerja ya, sales yang banyak mungkin. Punya dapat kabar bahwa 50% dari salesnya ini berhasil. Nah, maka untuk membuktikan apakah benar atau salah, maka diambil secara random 10 orang sales, kemudian ditanyai apakah berhasil atau tidak. Hasilnya seperti ini ya. Dari sini kita akan uji apakah informasi yang dapat oleh manajer apakah benar atau tidak gitu ya, dengan transmigransi alfanya 5%. Nah, jadi asumsinya adalah sama ya, berarti yang benar itu sama dengan yang gagal, atau 50-50 lah, 50 proporsinya 50-50, 50%, 50%. Nah, kemudian dari sini kita juga belum tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, di sini tidak ada infonya. Belum ada dugaan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, hanya ini ya, sama ya. Jadi kita, karena belum ada dugaan, kita awali dengan pakai hipotesis yang dua arah, sehingga untuk H0 nya ini adalah P1 sama dengan P2 sama dengan setengah ya, atau tiap proporsinya itu peluangnya setengah. Atau kalau dengan kata-kata, jadi bisa pakai ini, bisa pakai kata-kata ya, atau proporsi. Jadi proporsi sales yang berhasil, memasarkan makanan adalah 50%. Bisa seperti ini sesuai dengan tadi soalnya tadi, atau gini ya. Nah, proporsi sales yang berhasil memasarkan makanan sama dengan proporsi sales yang gagal memasarkan makanan.
Nah, seperti ini, bisa seperti ini. Nah, atau kemudian untuk yang hipotesis hipotesis satunya berarti tidak sama dengan ya. Ini kita jadi tidak sama dengan kalau dua arah berarti pakai tidak sama dengan ya. Nah, tidak, ini berarti tidak 50% atau proporsi tidak sama dengan proporsi selas yang gagal. Nah, seperti ini. Ini untuk H1 nya. Kemudian alfanya kita pakai tadi, alfanya sama dengan 0,05 atau 5% ya. Kemudian n nya di sini kita menentukan n nya dulu. N nya berapa tadi? N nya ada 10 ya, 10. Kemudian y nya itu adalah kategori ini, frekuensi kategori yang lebih banyak. Muncul. Nah, yang lebih banyak di sini adalah yang ini B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berhasilnya ada 6. Yang berhasil ada 6. Berarti ini yang B. Ini 6 ya. Seperti ini. Nah, karena ini sampel kecil ya, maka kita hitung berdasarkan tadi, kita hitung ininya, p value nya kita akan hitung p value nya untuk yang saat ini anu aja, nggak perlu yang ini ya, pakai yang ini saja yang lebih mudah. Saya kasih contoh yang lebih mudah aja, memakai tabel. Nah, kayak ini, sehingga nanti ini kan kita dapatkan ini y nya tadi kan 6 ya, 6 berarti ini n nya 10, y nya 6, berarti ini adalah P y, peluang y besar dikurangi peluang y besar kurang dari 4. Nah, ini akan senilai ya, maka kita lihat pada berarti kita lihat nilai dari nilai P yang ini.
PY besar kurang dari 4 pada tabel binomial. Nah, jadi ada cara melihatnya bagaimana? Jadi kita lihat lihat tabel binomialnya sudah saya siapkan. Nah, jadi kalau untuk yang sampel kecil seperti ini, yang atas ini, jadi kita membutuhkan ini ya, melihat ini ya. Jadi kalau pengen lihat pada tabel binomial harus diubah seperti ini. Jadi P peluang dari X besar kurang dari X kecil, seperti ini. Atau bisa dihitung pakai jumlahan ini ya, tapi langsung saja kita pakai lihat saja pada tabelnya ini. N nya tadi 10 ya, N nya 10 berarti kita membutuhkan N, kemudian P yaitu proporsi tadi, proporsi yang awal tadi, kemudian X nya ya, X nya tadi itu adalah yang 1 min Y tadi, N min Y tadi, atau 4 tadi. Berarti N nya 4, Y nya N nya 4, X nya N nya 10, X nya 4, kemudian P nya setengah, karena tadi 50% ya, jadi peluangnya setengah. Kita lihat di sini ada N nya 10, kemudian X nya 4. Nah, di sini ya, N nya 10, X nya 4, kemudian disesuaikan dengan yang atas ini, P nya 0,5. Nah, kita dapatkan di sini 0,5 dengan nih, N nya 10, P nya 4, kita dapatkan 0,3770. Kalau kita snapping tool aja. Nah, seperti ini. Di N nya 10, X nya 4, kemudian P nya 0,5. Nah, ini dipertemukan, maka akan ketemu pada 0,3770. Kita copy, sebagai lampirannya ya, bukti melihat tabel. Nanti kita dapatkan p value nya
value nya kemudian dibandingkan dengan alfa. Ini ya p value nya adalah 0,3 berapa tadi, 0,377. Nah kemudian alfanya adalah 0,05. Nah karena ini dua arah ya, karena dua arah maka kita harus ini ya, 2 kali P ini tadi 2 kali P value. Nah sehingga harus dikali 2 kali 0,377 ya, 0,754 dibandingkan dengan, baru kita bandingkan dengan alfa 0,05. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa p value nya lebih besar dari alfa. Nah ketika p value nya lebih besar dari alfa, maka H0 gagal ditolak atau H0 diterima. H0 nya gagal ditolak sesuai dengan, kita sesuaikan dengan namanya tadi ya, hipotesis awalnya tadi, bahwa karena tadi p value nya lebih besar dari alfa, maka H0 gagal ditolak atau H0 nya diterima. Berarti kalau H0 diterima, ini ya proporsi sales. Nah, berarti kesimpulannya ini H0 diterima atau proporsi sales yang berhasil memasarkan makanan ada 50%, atau bisa juga seperti ini, proporsi sales yang berhasil memasarkan makanan sama dengan proporsi sales yang gagal memasarkan makanan. Nah, seperti ini. Ini untuk cara manualnya. Jadi lebih mudah bila kita melihat tabel binomial. Namun kalau kita mau melihat tabel binomial harus kita ubah dulu peluangnya ini. Nah, dari peluang Y besar lebih dari Y kecil diubah menjadi peluang Y besar kurang dari sama dengan N kurangi Y, atau kita anukan jadi X lah gitu ya. Kemudian untuk yang pakai SPSS, berarti kita bangun dulu datanya. Nah dari sini ini kita bangun dulu datanya pada variable view. Nah jadi cuman satu ini cuma pada observasi atau jumlah observasi itu. Kemudian ini ganti scale atau interval, kemudian data view-nya adalah ini tadi kategori, cuman ada 2 nanti isinya, berarti ada yang kategori pertama dan kategori kedua. Kategori pertama tadi yang berhasil ya, yang berhasil tadi ada 6, kemudian kategori kedua adalah yang gagal, yaitu 4. Nah totalnya kan 10. Sebelum dilakukan analisis dengan
binomial, kita perlu weight guesses dulu, sama seperti pada uji chi-square kemarin. Klik weight guesses by observasi, masukkan frekuensi tabel, klik OK, ini diabaikan. Kemudian baru bisa kita analyze dengan non parametric test. Pilih legacy dialog, kemudian pilih binomial, akan keluar kotak dialog seperti ini. Observasinya kita masukkan ke test variable list, nah seperti ini. Kemudian pada optionnya kita pilih descriptive, continue. Nah ini tes proporsinya karena tadi 0,5 ya, atau 50% atau sama. P dan Q nya itu peluangnya setengah, atau P1 P2 nya peluangnya setengah masing-masing, jadi seperti ini. Kemudian ini define dikotomnya get from data. Setelah itu sudah, klik OK, maka akan keluar hasilnya seperti ini ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa hasilnya sama. Nah hasilnya sama, hasilnya ini. Nah ini adalah p-value. Nah ini kan exact sig two-tailed. Nah two-tailed, nah two-tailed itu artinya dua arah. Jadi ini adalah p-value hipotesis dua arah. Nah, jadi langsung bisa dibandingkan dengan alfa. Nah ini nanti dibandingkan dengan alfa gitu. Jadi tidak perlu dibagi dua atau dikali dua, kecuali kalau misalnya nanti kita pakai hipotesis satu arah toh. Nah ini kalau misalkan ini sig to tail, nanti berarti ini harus dibagi dua. Kita kembali ke Excelnya. Untuk output SPSS nya seperti ini. Nah seperti ini ya. Hasilnya sama ya, sama dengan yang ini tadi, yang 2 kali p-value nya tadi. Hasilnya sama, sehingga H0 karena p-value nya lebih besar daripada alfa, H0 diterima. H0 diterima berarti proporsi sales yang berhasil memasarkan makanan adalah 50%. Nah, seperti tadi ya, ini biar lebih cakep, dibuat saja. Nah seperti ini, nanti bisa diikuti.